Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Maulana Bayu Aji, tim 137. Di sini akan menyampaikan materi tentang presentasi tentang pengertian variabel dan jenis-jenis variabel. Yang pertama, pengertian variabel. Secara umum, variabel berarti sesuatu yang dapat berubah-ubah, bermacam-macam, serta berbeda-beda. Variabel penelitian merupakan komponen penting dalam sebuah penelitian. Variabel merupakan hal apa saja yang diterapkan oleh seorang peneliti untuk didapatkan informasi lebih lanjut. Definisi variabel menurut para ahli yaitu suatu variabel adalah konsep yang memiliki macam-macam nilai. Yang kedua, variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi di dalam penelitian pastinya ada komponen-komponen yang harus disusun dengan baik, dengan rapi agar penelitian tersebut bisa mendapatkan kesimpulan atau hasil yang baik. Nah, salah satu komponen yang terpenting dalam penelitian tersebut adalah variabel. Variabel tadi adalah sesuatu yang bisa berubah-ubah dan bermacam-macam serta berbeda-beda itu. Jadi variabel itu merupakan hal apa saja yang ditetapkan oleh orang peneliti untuk didapatkan informasi lebih lanjut. Yang kedua yaitu jenis-jenis variabel. Berdasarkan hubungannya, variabel digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Yang pertama, variabel bebas merupakan jenis variabel yang menjadi penyebab adanya perubahan pada variabel yang lainnya. Nah, di sini saya mengambil contoh misalnya judul penelitian pengaruh metode belajar terhadap prestasi mahasiswa. Nah, itu variabel bebasnya adalah metode belajar, karena variabel bebas ini kan menjadi penyebab adanya perubahan dari variabel yang lainnya. Jadi ketika metode belajarnya itu berubah, maka akan mempengaruhi prestasi mahasiswa itu, begitu. Nah, yang kedua adalah variabel terikat. Merupakan jenis variabel yang dipengaruhi oleh adanya perubahan variabel bebas. Nah, pada contoh judul penelitian tadi, pengaruh metode belajar terhadap prestasi mahasiswa, karena variabel bebasnya itu adalah metode belajar, maka variabel terikatnya yaitu yang dipengaruhi alias prestasi mahasiswa. Seperti itu. Jadi variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, begitu. Jadi misal diterapkan di judul penelitian lain, misal pengaruh upah terhadap motivasi kerja karyawan, berarti variabel bebasnya adalah upah, sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja karyawan, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah variabel kontrol, merupakan variabel yang dibatasi dan dikendalikan pengaruhnya sehingga tidak berpengaruh pada gejala yang sedang diteliti. Dengan kata lain, yaitu dampak dari variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang diteliti. Nah, variabel kontrol ini contohnya adalah jika kita misal ada judul penelitian seperti ini, pengaruh metode belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa. Nah, kan tadi pengaruh variabel bebasnya adalah metode belajar, sedangkan variabel terikatnya adalah
prestasi belajar. Nah, variabel kontrol atau variabel yang ditetapkan yaitu misal kita harus membatasi metode belajar mahasiswa ini pada mata kuliah tertentu, misal pada mata kuliah analisis bisnis, sehingga bisa ditetapkan penelitian yang kita teliti hanyalah mahasiswa yang mengikuti kuliah analisis bisnis begitu, sehingga tidak melenceng dan sesuai tetap di variabel bebas dan variabel terikat tadi, seperti itu. Lanjut, selain digolongkan berdasarkan hubungannya, variabel juga dapat digolongkan sesuai dengan sifatnya. Pada umumnya variabel digolongkan menjadi dua sifat, yaitu variabel statis dan dinamis. Variabel statis merupakan variabel yang tidak dapat berubah-ubah nilainya, keadaan atau bahkan karakteristiknya. Variabel dinamis merupakan kebalikan variabel statis, di mana nilai, keadaan atau karakteristiknya dapat diubah-ubah. Jadi variabel berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi dua. Variabel statis yaitu yang tidak bisa diubah-ubah nilainya, misalkan yang sudah ditetapkan seperti tadi variabel bebas tadi, dan variabel dinamis yaitu variabel yang bisa diubah-ubah nilainya. Contoh dari variabel statis yang bisa diubah-ubah yaitu seperti jenis kelamin atau jenis pekerjaan, tempat tinggal, jenis status sosial ekonomi, dan sebagainya. Variabel statis itu disebut juga variabel atributif. Nah, sifat yang ada pada variabel statis ini tetap, sehingga peneliti itu hanya mampu menyeleksi atau memilih. Jadi kita itu cuma bisa menyeleksi atau memilih saja, hanya bisa menggolongkan saja, seperti itu. Nah, sedangkan untuk variabel dinamis contohnya seperti motivasi belajar atau prestasi belajar, kinerja pegawai, dan sebagainya. Karena variabel ini kan dapat diubah-ubah, maksudnya sesuai dengan hasil penelitian yang kita kerjakan, seperti itu. Misal tadi pengaruh metode belajar terhadap motivasi belajar. Jika motivasi belajar kita meneliti 10 orang, maka yang kita dapat motivasi belajar dari 10 orang tadi. Jika kita meneliti 20 orang, maka kita mendapat hasil variabel motivasi belajar dari 20 orang tadi, dan begitu seterusnya. Lalu dilihat dari urgensi faktual, variabel dibedakan menjadi variabel konseptual dan variabel faktual. Variabel konseptual merupakan variabel yang tidak terlihat secara jelas atau sesuai fakta. Contohnya adalah motivasi, minat, bakat, dan kinerja. Jadi variabel konseptual ini adalah variabel dalam penelitian yang abstrak atau tidak terlihat jenisnya, yaitu seperti motivasi, minat, bakat, dan kinerja. Karena motivasi kan tidak konkret begitu, berwujud abstrak, yaitu hanya bisa dilambangkan dengan skala, misalnya 1 sampai 10 dan lain sebagainya. Tidak memiliki alat ukur tertentu yang pasti dan tidak terlihat seperti itu. Minat dan bakat serta kinerja juga sama, bisa diukur namun tidak terlihat, seperti itu. Lalu ada variabel faktual, yaitu variabel yang terlihat secara nyata. Nah, ini kebalikan dari variabel konseptual tadi. Misal tegangan, arus, gen, usia, dan lain sebagainya. Kan misal tegangan atau arus itu bisa diukur pasti gitu, dan terlihat juga. Usia juga sama, bisa dilihat. Misal kita mengadakan penelitian terhadap mahasiswa, bisa melihat pada KTM-nya atau pada KTP-nya, seperti itu.
Lalu selain 3 faktor sebelumnya, skala pengukur juga menjadi dasar penggolongan jenis variabel. Menurut tipe skala pengukurnya, variabel dipetakan menjadi 4, yaitu nominal merupakan jenis variabel yang hanya dapat dikelompokkan terpisah atau diskrit. Contohnya adalah gender, agama, atau wilayah. Nah, variabel nominal ini kan jenis variabel yang hanya dikelompokkan terpisah atau diskrit. Jadi hanya memiliki batasan-batasan pada jumlah tertentu saja, begitu. Misal gender hanya memiliki batasan dikelompokkan menjadi laki-laki atau perempuan, atau variabel agama hanya bisa dikelompokkan menjadi variabel agama-agama yang ada di Indonesia, misal Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan wilayah, misal kita meneliti tentang provinsi, berarti hanya dikelompokkan terbatas, yaitu 34 provinsi di Indonesia, seperti itu. Lalu ada variabel ordinal, yang merupakan jenis variabel yang mempunyai perbedaan tingkatan atau urutan, serta tidak memiliki selisih yang sama. Contohnya adalah peringkat dalam kelas yang berdasarkan skor yang bervariasi. Nah, variabel ordinal ini adalah variabel yang bisa berjenjang gitu, atau memiliki tingkatan dan tidak memiliki kesamaan atas masing-masing variabelnya. Contohnya, misal tadi skor kelas yang bervariasi kan, jika kita misal meneliti skor semangat belajar mahasiswa AB, itu kan bisa nanti ada yang skor mahasiswa AB dengan skala 1 sampai 100 begitu. Nanti kan ada yang memiliki skor mungkin 20 atau 30, yang lain 40, 50 sampai 100 dan lain sebagainya, kan itu bertingkat dan tidak sama, jadi bisa dibeda-bedakan seperti itu. Lalu ada variabel interval, yang merupakan jenis variabel yang sama dengan ordinal tapi memiliki selisih yang sama. Contohnya adalah interval hasil belajar yang dilambangkan huruf A, B, C, dan E. Nah, jadi variabel interval ini hampir sama seperti variabel ordinal, yaitu tadi memiliki tingkat-tingkatan, tapi bisa ada kesamaan seperti itu. Misal tingkatan nilai atau tingkatan jalur masuk ke mahasiswa UPN veteran, seperti itu. Misal tingkatan nilai bisa dilambangkan dengan huruf A, B, C, dan E gitu, atau misal tingkatan jalur masuk bisa dikelompokkan tingkatan SBM, SNM, ujian mandiri, begitu. Nah, lalu ada variabel rasio, yang merupakan variabel yang mirip dengan interval, akan tetapi dapat dibandingkan. Contohnya adalah berat badan. Seorang dengan berat badan 40 kilo adalah setengah dari orang yang berat badannya 80. Jadi variabel rasio ini seperti variabel interval dan ordinal tadi, jadi memiliki perbedaan di antara variabel-variabel yang lain, tetapi bisa diukur perbandingannya gitu, atau ada perbandingannya. Misal itu ada seseorang memiliki berat badan 40 dengan 80, berarti 40 ini bisa dikatakan setengahnya dari 80. Atau orang yang memiliki tinggi badan 150 dibanding orang yang memiliki tinggi badan 2 meter, seperti itu. Berarti orang memiliki tinggi badan 150 ini bisa dikatakan 3/4 dari orang memiliki tinggi badan 2 meter tersebut, seperti itu. Jadi variabel nominal adalah variabel yang dikelompokkan terpisah atau diskrit, yaitu dibatasi jumlah tertentu. Misal tadi gender hanya bisa dikelompokkan laki-laki atau perempuan, atau agama yang hanya bisa dikelompokkan menurut agama yang diakui di Indonesia, atau wilayah yang bisa dikelompokkan secara administratif. Lalu variabel ordinal, yaitu variabel
yang memiliki perbedaan dan tidak memiliki selisih yang sama. Contoh tadi misal peringkat atau skor tadi. Kalau peringkat pasti misal ada 40 mahasiswa dalam kelas, peringkatnya kan pasti 1 sampai 40, ada semua beda-beda seperti itu. Lalu interval yang hampir sama dengan ordinal, tetapi ada yang memiliki selisih yang sama seperti itu. Misal 4 dari 40 mahasiswa tadi ada yang mendapat nilai A 10 orang, nilai B 10 orang, C 10 orang, D 10 orang, seperti itu. Lalu rasio yang sama dengan interval tetapi bisa dibandingkan atau bisa diukur perbandingannya, itu seperti itu tadi. Orang yang berbobot 40 kilo berarti adalah setengah dari orang berbobot 80 kilo, seperti itu. Lalu berdasarkan waktu pengukurannya, variabel dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu variabel maksimalis dan variabel tipikalis. Variabel maksimalis adalah variabel yang dalam proses pengumpulan data terdapat dorongan kepada responden. Contohnya adalah kreativitas, bakat, dan prestasi. Nah, variabel maksimalis adalah variabel yang dalam proses pengumpulan data terdapat dorongan kepada responden. Contohnya adalah kreativitas, bakat, dan prestasi. Nah, variabel maksimalis ini adalah variabel yang datanya itu responden didorong untuk menunjukkan penampilan maksimalnya seperti itu agar memenuhi variabel penelitian yang diinginkan. Nah, biasanya untuk mengukur variabel maksimalis ini ada alat ukurnya, yaitu berupa tes. Nah, jadi kalau tadi contohnya adalah kreativitas, bakat, dan prestasi, itu responden akan didorong untuk menunjukkan penampilan maksimalnya gitu agar didapat data yang diinginkan oleh peneliti. Jadi tadi misal contoh kreativitas, bakat, dan prestasi, maka kita akan mengadakan tes kreativitas, tes bakat, dan prestasi, di mana pada tes itu responden akan didorong untuk menunjukkan maksimalnya seperti itu. Jadi misal saat tes kreativitas maka responden akan dituntut untuk memaksimalkan kreativitasnya. Pada saat tes prestasi maka responden akan dituntut untuk memaksimalkan prestasinya, seperti itu, agar data yang dapat dari responden itu sesuai dengan yang diinginkan peneliti gitu. Lalu ada variabel tipikalis, yaitu yang merupakan jenis variabel yang dalam proses pengumpulan datanya tidak disertai dorongan terhadap responden. Nah, variabel tipikalis ini adalah variabel yang kebalikan dari variabel maksimalis tadi. Jadi responden dalam pengumpulannya itu tidak didorong untuk supaya menunjukkan hasil yang maksimal gitu, tapi lebih kepada responden itu didorong untuk melaporkan hasil variabel ini secara jujur, seperti itu. Nah, misalkan contoh variabel tipikalis kan minat, kepribadian, atau sikap terhadap hal tertentu. Itu kan kita sebagai peneliti tidak mendorong responden agar menunjukkan kepribadian tertentu atau sikap terhadap hal tertentu, tetapi kita hanya menuntut agar ia mengeluarkan kepribadian yang sesuai dengan apa yang ada pada dirinya atau sikap terhadap hal tertentu yang benar-benar dirasakan, begitu, agar kita mendapat data yang sesuai, seperti itu. Sekian presentasi.